mendengarkan Mbak Aping membahas tentang kebijakan itu, otak saya langsung korslet Mbak Aping. Itu gimana Mbak Aping? Mbak Aping kayak menyesuaikan diri sebagai muslimah nih ya. Jadi kalau kita ngomongin aktivis itu sebetulnya nggak usah ribet-ribet amat ya, nggak usah terlalu yang serius-serius gimana. Ada kepekaan kita terhadap situasi yang terjadi di masyarakat, terus kita bergerak untuk melakukan perubahan, baik itu lewat ya bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, bahkan rumah tangga dan ketahanan keluarga itu juga udah aktivis loh. Kalau Anda punya keresahan, Gen Z, milenial, boomers atau siapapun itu harusnya punya empati gitu ya. Nah sesudah itu melakukan perubahan, mau pakai media apapun tuh nggak ada masalah. Ada kutipan yang saya suka sekali sampai saya taruh di skripsi. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sophia dimanapun teman-teman berada, hari ini kembali lagi kita di podcast Sophia Cahaya Bangsa dengan tema yang sangat menarik nih. Kita tetap di pembahasan tentang muslimah lagi yang berkarir di dunia ruang publik gitu ya teman-teman ya. Pemateri kita hari ini sangat menarik sekali teman-teman, karena beliau itu sosok muslimah yang hari ini berkiprah di ruang publik. Di sini ada Mbak Aping bersama saya. Alhamdulillah sehat ya Mbak Aping. Jadi ini podcast sederhana kita Mbak Aping, ini berbicara tentang muslimah, bagaimana muslimah itu terbuka pikirannya, bagaimana muslimah itu tidak hanya berpikir tentang keluarga, dapur, sumur ya gitu ya. Kalau di organisasi kan kita sering diingatkan bahwa muslimah itu juga bisa menjadi peran yang sangat berdampak, baik itu termasuk di negara dan bangsa kita ini. Seperti yang sudah Mbak Aping lakukan. BTW Mbak Aping sekarang di mana posisinya nih? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PUI semua. Iya. Saya Apriliana. Saya Mbak Apriliana, panggilnya Mbak Aping. Jadi saya di kantor, kalau saya dibilang staf khusus Istana Kepresiden kayaknya terlalu tinggi gitu ya, karena staf khusus pakai kepres. Kalau saya PNS aja. Oh, PNS. Nah, itu lebih luar biasa lagi dong Mbak Aping. Kan PNS-nya berarti orang lama dan orang baru. Maksudnya orang baru yang datang ke sana juga harus sowan dulu nih sama PNS nih, staf abadi gitu ya, enggak ya? Ada masanya juga. Jadi kami di Kementerian Sekretariat Negara, penugasannya di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Itu di Komplek Istana, di sayap timur. Jadi kalau Pak Presidennya di tengah, kami di sebelah kanan beliau. Oh, gitu. Berarti tetanggaan. Oh iya, berarti ini tetanggaan dengan mejanya Pak Presiden nggak nih? Tetangga gedung. Tetangga gedung. Gitu ya, sering nggak sih lihat Pak Presiden gitu bekerja gitu? Oh iya. Sejak beliau naik menjadi presiden, Bapak Prabowo, kami belum pernah ketemu ya. Oh, kan malah belum pernah. Sibuk banget. Sibuk banget. Tapi alhamdulillah sebagai PNS ya, kami siaplah bertugas walaupun nggak terlihat beliau, tapi tetap dedikasi kepada bangsa dan negara lah. Berarti intensitas bekerjanya itu memang di kantor kepresidenannya. Betul sekali. Tapi sayang ya jarang ketemu sama Pak Prabowo gitu. Ya paling 17-an ya. Kalau 17-an mungkin ya. Iya, karena kami orang belakang layar. Iya, saya analis kebijakan. Oh iya. Di Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi kami menyiapkan data, informasi, analisis untuk Dewan Pertimbangan Presiden yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi buat kami itu ada isu aktual, hal-hal yang lagi berkembang di masyarakat, kemudian informasi-informasi yang terbaru itu yang kita rangkum. Kadang juga ada kita terima audiensi dari masyarakat, terima surat aduan juga mengadakan berbagai forum seperti kajian, pertemuan terbatas dan sebagainya. Itu sih Mbak, kurang lebih. Itu berat sih Mbak Aping sih. Gimana Mbak Aping sebagai muslimah gitu,
Saya mendengarkan Mbak Aping membahas tentang kebijakan itu, otak saya langsung korslet Mbak Aping. Jadi jangan konslet dulu. Bentar ya. Iya, ini, benar. ini belum nyampe mana-mana ini. Iya, betul. Ini sangat menarik, dimana kalau sekarang itu kan muslimah masih cenderung ya kegiatannya itu kajian-kajian gitu ya, ngurus anak gitu ya. Iya, paling better itu dosen lah, dianggap tuh paling better lah gitu ya. Ini Mbak Aping malah di ruang publik yang mungkin ya lebih banyak bapak-bapaknya nggak di sini Iya, sana. betul sekali. Nah, Betul itu gimana sekali. Mbak Aping kayak menyesuaikan diri sebagai muslimah nih ya, menyesuaikan pemikiran-pemikiran bapak-bapak bangsa di sana juga gitu ya Mbak Aping, itu gimana Mbak Aping menyesuaikannya? Ya sebetulnya gampang aja ya. Mau muslimah mau nggak muslimah. Maksud saya perempuan atau laki-laki itu kan kewajibannya sama, tugasnya sama. Cuma kalau buat anak-anak sekarang tuh ya lo gue nggak berlaku gitu ya. Iya. Kalau kita di ruang publik nggak kayak gitu. Jadi kalau saya boleh bilang awal ini kita ngomongin aktivis gitu ya. Aktivis tuh apaan sih? Akhwat berbadan tipis. Oh, Saya nggak. kalau saya gimana nih, berbadan nggak tipis lagi nih badannya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin aktivis itu sebetulnya nggak usah ribet-ribet amat ya, nggak usah terlalu yang serius-serius gimana. Ada kepekaan kita terhadap situasi yang terjadi di masyarakat, Oke. terus kita bergerak untuk melakukan perubahan, baik itu lewat ya bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, Iya, bahkan betul, rumah tangga dan ketahanan keluarga itu juga udah aktivis loh. Mau kamu misalnya main TikTok gitu ya, main TikTok kayak saya sih appreciate ya kayak Bintang Emon, mungkin beberapa Iya, ustadz oke. yang masuk di media seperti YouTube dan mereka menyampaikan pandangan-pandangannya gitu yang lagi rame, misalnya Denny Sumargo itu juga aktivis loh kalau saya Iya. boleh bilang ya. Iya, betul. Deddy Corbuzier pun podcastnya aktivis dengan- karena tapi dia aktivis digital. Jadi dia punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di masyarakat, dia angkat, dia kasih edukasi dan dia arahkan supaya ada perubahan gitu. Oke. Nah, kalau menurut saya itu adalah bagian dari aktivisme. Aktivisme artinya ada kepekaan dan dorongan perubahan yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Kayak gitu, sesederhana itu aja Berarti sih. sederhana yang dilakukan Genzi itu ya Betul Mbak. sekali. Jadi Mbak Aping sekarang itu kan lagi tren banget nih Mbak Aping. Konten dulu orang mungkin lebih tertarik jadi konten kreator. Sekarang itu terbalik Mbak Aping. Mereka itu hanya ngambil konten-konten orang, potong-potong yang beberapa menit terus dimasukin ke kontennya dia, dan itu meraih keuntungan Mbak Aping. Itu lagi trennya. Jadi kayak sudah bergeser juga sih. Dulu milenial itu lebih tertarik menjadi konten kreator. Genzi sekarang itu apa ya nama istilahnya ya? Saya lupa juga itu. Oke, kita nggak ngomongin lebih detail soal itu ya mungkin ya. Tapi saya lebih menekankan gini, kalau Anda punya keresahan, Gen Z, milenial, boomers atau siapapun itu harusnya punya empati gitu ya, minimal empati. Nah sesudah itu melakukan perubahan, mau pakai media apapun tuh nggak ada masalah. Oke. Jadi mau pakai suara kita, mau pakai peran kita di pekerjaan, atau mau gunakan media sosial kayak YouTube, TikTok, Instagram, atau bahkan kalau yang sekarang tuh agak sering dipakai Change.org ya, kita bisa kasih polling kita pengen perubahan apa gitu. Oke. Nah, itu nggak ada masalah. Saya appreciate sama influencer-influencer sekarang yang berani menyuarakan masalah-masalah publik gitu. Kemarin tuh saya lagi ngikutin kasusnya TR, masalah cryptocurrency itu yang agak rame gitu. Iya, lagi rame sekarang. Iya, tapi sebetulnya ini menandakan ada literasi finansial yang kurang di masyarakat kurang di kita. masyarakat. Padahal ya nggak bisa yang namanya tiba-tiba kamu untung dari suatu usaha, sementara alat yang mau dipakai untuk mencari keuntungan itu masih belum familiar. Bahkan regulasinya pun belum ada secara spesifik gitu ya di negara kita. Jadi itu fenomena-fenomena sosial yang meresahkan masyarakat. Terus kamu pingin ada perubahan dan perubahan itu akhirnya menjadi wacana publik dan bisa dijadikan pengetahuan bersama, kita ambil hikmahnya, dan kalau bisa diregulasi. Nah, tugas pemerintah dan itu. itulah tugas Mbak Aping untuk membahas itu dulu gitu kan. Berarti Mbak Aping selain dari membahas diktat-diktat yang luar biasa tebal, mungkin Mbak Aping untuk mencari inspirasi kebijakan apa yang akan diambil, Mbak Aping nonton podcast, lihat-lihat konten-konten anak muda. Tapi Mbak Aping sekarang itu kan memang
kalau konten-konten itu kan memang sering menjadi apa ya? Kalau menurut saya itu menjadi permainan baru gitu ya Mbak Ping, permainan baru dalam artian menurut saya banyak hal-hal yang belum orang kredibel dalam hal suatu kebijakan atau sebuah fenomena, tapi dia berbicara gitu. Nah menurut Mbak Ping apakah itu sah-sah saja atau perlu kontrol seperti apa Mbak Ping gitu? Karena menurut saya malah makin banyak hoax juga akhirnya karena orang-orang pengen berpikirnya instan, cuan gitu. Jadi mereka hanya potong beberapa menit video atau beberapa detik video untuk ambil cuan. Sebenarnya itu menjadi apa ya, miskom sebenarnya gitu. Itu sebagai orang kebijakan Mbak Ping apa tanggapannya, lihatnya sepertinya apa gitu? Ya sebetulnya kebijakan publik itu nggak cuma undang-undang, nggak cuma peraturan, tapi juga pernyataan pejabat publik. Nah jadi sekarang ini kan kita lihat banyak sekali ya potongan-potongan fragmen yang mungkin teman-teman jadi lebih kritis ya. Iya benar. Dan situasinya tuh lagi nggak nyaman lah gitu. Cuman kalau boleh saya kasih gambaran, mestinya kita yang lebih pintar ini untuk memfilter. Karena ruang kebebasan digital demikian luas, maka penggunanya itu harus menjadi orang-orang yang pintar memfilter. Jadi kalau bahasanya saring sebelum sharing misalnya gitu. Saring sebelum sharing. Apapun itu. Bahkan cuma dapat dari WA grup pun kita harus saring dulu. Baru sharing. Kadang-kadang saya juga ditanyain gini, gue dapat berita ini loh dari si X di grup WA, bener nggak? Lah ngapain lo tanya ke gue? Tanya sama yang sharing dong. Ya enggak? Misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang urusannya sama kebijakan publik, kemarin nih bencana besar seperti itu, pemerintah nggak ngapa-ngapain loh. Kata siapa? Sebetulnya pemerintah melakukan itu karena memang tugasnya melakukan itu, cuman nggak di-expose. Nah, expose-nya belakangan. Ini tanpa bermaksud membela siapapun ya. Tapi kita sangat appreciate dengan aktivisme yang dilakukan oleh para influencer. Mereka langsung datang ke Aceh, langsung bantu dan segala macam, ke Sumatera Barat dan segala macam. Tahu nggak? Satgas penanganan bencana itu sudah ada dan standby di Aceh, di SK kan sejak minggu lalu. Jadi ada ribuan rumah sakit yang sudah beroperasi. Obatnya disuplai dari mana? Ribuan ton beras misalnya, disuplai dari mana? Kan nggak mungkin tentara juga atau polisi datang begitu saja kan? Pasti itu digerakkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, saya kira saring sebelum sharing itu prinsip dasar ya di dalam aktivisme digital misalnya gitu. Jadi kalau Anda nggak suka dengan sesuatu, jangan buru-buru langsung share gitu. Langsung bikin video, langsung bikin konten gitu. Saya kira kita muslimah juga punya peran besar di situ. Misalnya di isu-isu yang terkait perempuan, ini lagi rame KUHP, nggak boleh zina gitu ya, nggak boleh banyak sekali lah pasal-pasal yang lumayan kontroversial gitu. Kita harusnya juga punya peran loh di situ. Gimana masyarakat tuh bisa tahu, biar nggak kena razia gimana, biar nggak menjadi objek bagaimana. Sekarang ada Grok ya, Grok tahu kan? Grok itu AI yang bisa mengubah seseorang wajahnya jadi dipakai untuk video yang berbau seksual pornografi gitu. Nah itu sudah diblokir sama Kominfo beberapa waktu yang lalu begitu kasusnya meledak. Dan itu kita nggak ada regulasinya karena Grok itu nggak beroperasi di Indonesia, perusahaannya nggak ada di Indonesia, jadi dia kayak open source aja deh. Nah kalau misalnya kita sebagai muslimah nggak aware sama yang kayak gitu, nggak pernah ngerti ada masalah-masalah yang seperti itu, ya kita telan mentah-mentah. VIO ada VIO ya, yang bisa bikin video AI mirip banget sama aslinya, yang langsung sudah berapa gitu. Sekarang itu memang kita agak sulit membedakan ini yang asli atau yang enggak gitu ya. Nah, hoax itu udah sangat masif dalam format yang sangat canggih. Jadi kita juga harus lebih canggih. Sharing dan harus disaring dulu. Gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu tipsnya ya. Nah kalau balik lagi ke soal aktivisme itu kepekaan kita terhadap persoalan masyarakat.
Oke. Kemudian kita ubah menjadi gerakan, Oke. itu butuh latihan. Oke. Nah, latihannya kayak gimana sih? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja deh. Misalnya dari lingkungan sekitar, sampah misalnya. Sekarang kebijakan pemerintah adalah nggak boleh pemerintah daerah buang sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, ada solusinya nggak? Pemerintah mengajukan usulan untuk PLT sampah. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, itu kan cocok banget gitu loh buat anak-anak Gen Z yang punya gerakan green economy, SDGs gitu. Kenapa nggak bantuin itu? Tahu nggak kalau kita green job itu butuh 10 juta orang. Dan yang punya sarana pendidikan ke situ, baik itu untuk misalnya green energy, green economy, blue economy, atau mungkin hal-hal yang lainnya berkaitan dengan ekonomi hijau dan berkelanjutan, itu universitasnya cuma dikit banget dan banyak kan di luar negeri. Nah, di Indonesia itu waktu saya riset kecil-kecilan baru di ITB. Itu pun bukan jurusan tersendiri, tapi hanya mata kuliah di salah satu jurusan, hanya untuk listrik. Padahal banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Iya, dan kalau menurut saya dengan adanya anak-anak Gen Z yang sekarang ya seperti Pandawara Group gitu ya, itu memang kan hal-hal yang sederhana mereka lakukan dengan kepedulian mereka tentang sampah. Dan sekarang itu saya lihat beberapa podcast dan di sosial media itu mereka sudah punya rumah pengelola sampah dan itu sangat luar biasa ya. Betul sekali. Nah, yang kayak gitu itu. Dan terakhir yang mereka mengajak masyarakat untuk beli hutan itu menarik dan itu sekali. Anak Gen Z yang bikin itu. Itu menarik. Itu aktivisme. Itu aktivisme iya, betul sekali. Di ruang publik gitu, tapi di digital karena mereka masifnya di ruang digital. Karena sekarang Gen Z itu dia rujukannya itu TikTok. Ya, kita mau melakukan apa itu TikTok gitu. Kita mau ngelola apa TikTok gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat positif Mbak Aping yang dilakukan oleh Pandawara. Mungkin itu hanya satu grup, mungkin ada berapa lagi grup-grup yang punya kepedulian, kepekaan terhadap lingkungan gitu ya. Dan mudah-mudahan ini terus dimasifkan gitu kan, didukung juga nanti dengan regulasi-regulasi dari mungkin Mbak Aping mungkin melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak Gen Z ini gitu menjadi regulasi bagaimana mereka juga kebijakan mereka itu terlindungi oleh undang-undang begitu ya Mbak Aping ya. Ini menarik sekali sih Mbak Aping. Mbak Aping, saya pengen ke Mbak Aping dulu deh gitu ya. Boleh. Ini menarik ini. Mbak Aping, kenapa Mbak Aping tertarik menjadi PNS? Kalau saya ditanya dari dulu sampai sekarang kalau ditanya mau jadi PNS nggak mau. Kenapa? Karena PNS itu orang dulu banget tahu gitu loh Mbak Aping. Kayak kalau anak-anak muda seperti kita ini nggak usah lah jadi PNS yang kerjanya itu di bawah tekanan, kerjaannya itu punya regulasi, harus ngerjain ini setiap hari. Nah, anak muda itu cenderung nggak menyukai hal-hal seperti itu yang monoton seperti itu gitu. Kita lebih senang bereksperimen gitu. Di luar jangkauan pemikiran orang, mungkin itu yang kita lakukan gitu Mbak Aping. Mbak Aping, kenapa PNS? Mungkin setelah Mbak Aping akan bercerita kenapa PNS, mungkin akan menjadi tertarik juga kita sebagai anak muda. Oh iya ya, kayaknya PNS juga seru deh gitu ya. Kayaknya PNS nggak mengekang pemikiran kita sebagai Gen Z juga deh. Ada nggak Mbak Aping di istana gitu, Mbak Aping bekerja dengan Gen Z juga gitu, dan mereka masuk aja dengan pemikiran kita, mungkin begitu Mbak Aping? Iya, siap. Jadi saya masuk PNS itu 2008 ya. 2008, itu agak cukup lama ya? Kecelakaan Mbak Aping? Maaf. Jadi istilahnya kita cari uang kan di Jakarta ini, kita harus bertahan ya. Saya waktu itu sudah S2, dan sesudah S2 ini masa iya kita minta ke orang tua kan. Pekerjaan yang memungkinkan untuk saya kuliah malam adalah salah satunya PNS. Nah, jadi kami coba apply dan langsung masuk. Oh, itu gimana tuh? Terus waktu masuk tuh saya ditanyain pas pampres, Mbak, lo bawaan siapa? Bawaan Gusti Allah. Masya Allah, iya. Jadi saya berserah aja lah sama Gusti Allah. Saya doanya begini, ya Allah, tolong kasih saya pekerjaan yang memudahkan dakwah saya. Serius, saya doanya begitu.
Nah, itu adalah pekerjaan pertama yang saya apply dan itu juga yang diterima. Masuk. Dan sebetulnya saya tidak pernah ingin jadi PNS awalnya. Saya mau jadi pengusaha. Habis itu, kalaupun di NGO internasional, karena kami juga ada pengalaman di NGO internasional. Sebelumnya saya pernah juga relawan sekolah darurat di Jogja waktu gempa. Jadi kami lama lah di tim rekonstruksi gempa itu. Jadi ada bencana yang agak besar ini di Aceh ini kami sudah tahu ini gimana cara mengatasinya gitu. Ya, polanya kurang lebih gitu. Iya, kurang lebih sama. Waktu jadi PNS, masuk pertama seperti itu ditanyainnya, bawaan siapa gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu saya melihat bahwa makin banyak aktivis yang jadi PNS itu jauh lebih baik karena kita jadi punya makna dalam pekerjaan. Nggak sekedar rutinitas. Saya awalnya di bagian keuangan. Kalau Anda mau menyelamatkan negara dari kerugian, ya Anda harus jadi bagian keuangannya dong. Kalau mau pengadaannya bersih, tendernya oke, hasil produknya bagus, Anda harus jadi PNS untuk bisa ngurusin itu. Selain jadi pengusahanya tentu saja kontraktornya. Selain daripada politisinya. Betul, selain jadi pada politisinya. Karena operatornya tetap semuanya tuh PNS. Iya betul. Soal kebijakan nih. Alah, pemerintah tuh apa sih nggak ada kontribusinya gitu. Mungkin kurang banyak PNS aktivis yang ada di situ. Jadi nampaknya kita harus lebih memperbaiki komunikasi, memperbaiki komunikasi pemerintah kepada publik soal kebijakan-kebijakan yang berhasil. Tahu nggak kita punya program petani milenial yang itu luar biasa banget. Tahu nggak kita punya program pertanian organik yang itu hasilnya bisa 5 kali lipat dari pertanian yang standar saat ini. Nah, tahu nggak kalau kita itu punya program kampung nelayan yang itu pengen mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah pesisir. Tahu nggak kalau kita itu punya program yang namanya ekonomi digital, kemudian kreatif ekonomi, yang itu Gen Z banget, Gen milenial sama Gen Z banget lah. Tahu nggak kalau kita itu punya yang namanya blockchain dan kebijakan roadmap AI. Udah ada. Udah ada. Dan itu sudah menjadi kebijakan. Sudah, cuman sosialisasinya kan belum. Nah, itu yang kayaknya perlu kita perbaiki bersama. Berarti menurut Mbak Aping kendalanya itu di mana? Kemungkinan besar adalah di sumbatan komunikasi ya. Jadi media komunikasi pemerintah ini sedang kita garap supaya narasinya itu, narasi tunggalnya itu bisa menjangkau lebih banyak penduduk. Ya, sekarang kan audiensnya penduduk Indonesia lebih banyak milenial dan Gen Z. Nah, pemilih juga. Jadi sekarang partai politik juga udah mulai menggait para influencer ya, udah mulai masuk. Nah, pemerintah juga mulai main di situ. Jadi kami sudah ada yang namanya main TikTok, membuat IG untuk mensosialisasikan bikin konten-konten yang narasi-narasi lebih cepat tersampaikan oleh anak Gen Z, karena memang faktanya yang merespon kebijakan itu lebih banyak anak-anak Gen Z. Nah, kalau mereka tidak diberikan pemahaman yang lurus, nantinya itu akan melenceng jadinya konten-kontennya gitu. Maksudnya konten-konten yang dibikin mereka itu lari ke arah negatif. Artiannya itu kan banyak juga kita lihat sekarang influencer-influencer yang juga merespon pemerintah itu negatif aja, gak diimbangi dengan hal-hal yang positif. Itu tuh bagian dari, menurut saya, salah satu kesalahan komunikasi antara pemerintah juga Gen Z dan dalam hal ini penerima kebijakan gitu. Jadi kita kenal yang namanya meaningful participation ya. Itu harusnya menjadi dasar utama dari negara modern ya. Jadi kita butuhnya apa nih rakyatnya, terus abis itu ya lo butuhnya apa, gue sediain gitu kan, gampangnya gitu. Jadi pemerintah kan, tukang perintah. Tapi perintahnya perintah yang benar kan, harusnya gitu. Nah kalau misalnya kitanya aja nggak bersuara, terus kita beranggapan pemerintah nggak bakalan dengerin, kata siapa? Datang deh ke One Team Press, boleh gitu. Tapi kita bisa main-main nggak Mbak? Bisa dong. Oh iya, nanti Sophia main-main deh kayak ini. Boleh. Jadi jangan ada lagi sekat kalau menurut saya ya. Di era sekarang itu pemerintah seharusnya tidak lagi bersekat. Misal ada yang kurang puas gitu ya, kan sekarang udah ada lapor itu masuk ke semua instansi. Jadi ada website lapor.
lapor itu Anda mau komplain apapun situ. Oke, Ya, jadi masyarakat gitu. bisa melaporkan Bisa itu. melaporkan itu dan itu pasti nyampe. Oke, pasti nyampe. dibaca. Pasti dibaca, Oke. pasti ditindaklanjuti. Oke, Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kadang nggak tahu orang-orang. Terus kayak call center saat COVID ya, saya ceritakan sedikit soal COVID. Satgas COVID itu termasuk breakthrough yang dilakukan oleh pemerintah. Daily report yang dilakukan saat situasi krisis. Iya. Ya, itu rapatnya agak panjang, tapi hasilnya kan luar biasa ya. Indonesia alhamdulillah nih bisa relatif aman dari dampak COVID ya. Kita masih tahu lah ada dampaknya pasti, tapi tidak seburuk negara-negara yang lain, bahkan di negara-negara kawasan. Tapi yang menarik ingin saya bahas itu Mbak Aping, gimana Mbak Aping tetap bisa survive di ruang lingkup yang notabene-nya mungkin banyak laki-lakinya, yang kemungkinan pemikiran mereka itu agak lebih keras dari perempuan, karena perempuan itu sering dikira bahwa semua memang perasaan. Nah, Mbak Aping sebagai muslimah itu nanggapin itu atau menyesuaikan diri dengan ruang lingkup pekerjaan seperti apa, Mbak? Saya kira rasionalitas itu penting dalam semua bidang pekerjaan. Jadi rasional itu penting. Terus logis itu juga penting. Itu nanti akan berhubungan dengan skill kita ya. Skill yang dibutuhkan di 2030 itu salah satunya analytical thinking, critical thinking. Nah, itu gimana buat, Mbak Aping? Buat cowok, buat cewek, buat laki, perempuan, siapapun di bekerja sektor apapun, analytical thinking sama critical thinking. Jadi kalau melihat sesuatu itu nggak tiba-tiba langsung ambil kesimpulan, tapi harus dicerna dulu, analisis dulu situasinya bagaimana. Nah, setelah itu baru diambil keputusan. Tapi Mbak Aping, critical thinking kayak gitu. Mbak Aping kan selalu berbicara kebijakan ya, kan ada fase-fase hormon perempuan itu nggak baik-baik saja. Kalau misalnya lagi mau head, nah saya tuh begitu Mbak Aping. Banyak-banyakin puasa aja udah. Saya lebih sederhananya kan memang dosen ya gitu ya. Tapi kan ada fase-fase kalau saya udah mau head atau lagi head, ada kayak merasakan gak enak banget nih tubuhnya. Itu gimana? Mbak Aping merasakan juga nggak sih? Sebagai perempuan saya merasakan badan itu, tapi mungkin buat saya sih sederhananya gini, manajemen diri, kekuatan internal, pengendalian diri itu bisa dilatih. Misalnya dengan puasa. Yang kedua, banyak diskusi, pikiran terbuka. Kerudung tertutup, kepala tertutup, tapi pikiran harus terbuka. Kerudung tetap tertutup gitu ya, kepala tertutup, tapi melabuh gitu, tapi pemikirannya terbuka. Dan itu yang membuat kita bisa survive di ruang-ruang mungkin yang banyak orang stereotipnya, perempuan ini nggak bisa nih, ternyata kita bisa. Dengan apa? Dengan cara kita gitu ya, melindungi diri kita sendiri gitu ya Mbak Aping. Iya, konsep dirinya harus jelas. Konsep diri. Kita kan punya Quran sama Sunnah, tapi nggak usah ngomongin gitu dulu deh, PD-nya aja dulu dibetulin, PD-nya dibetulin, cara ngomongnya dibetulin, berpikir logisnya dibenerin gitu. Itu dulu. Nah, baru nanti orang mau dengerin kita. Lah kalau dikit-dikit lo udah baperan gitu kan, ngambekan, ya nggak ada yang mau dengerin, percuma gitu. Hal apa yang harus dilakukan oleh muslimah agar bisa berpikiran terbuka dan nggak cepat baperan? Banyak-banyak bergaul, berorganisasi. Bergaul dan berorganisasi. Betul. Udah pasti ketemu banyak orang, mengorganize macam-macam, ketemu berbagai tipe orang. Jadi Anda akan lebih mature, lebih matang, lebih dewasa, lebih terbuka. Wacananya macam-macam, wawasannya macam-macam, nggak akan mudah menghakimi orang dan nggak cepat mengambil kesimpulan. Gitu. Jadi tadi ya, critical thinking, analytical thinking, kepercayaan diri itu ya. Nah, nanti ujungnya adalah manajemen diri. Ini yang kadang suka orang lewat. Misalnya dia ngambil peran banyak nih, udah jadi aktivis, udah jadi dosen, jadi ibu juga, jadi hamba Allah pasti kan. Nah, ini dia nggak seimbang. Nah, bagaimana biar kita bisa manajemen dirinya bagus nih, biar kita bisa survive di ruang publik. Pagi berangkat, sore ngadepin anak, malam kuliah. Energi habis nggak tuh? Nah, kalau nggak bisa manajemen diri, jangan berani-berani. Nah, bagaimana bisa manajemen dirinya bagus? Latihan dari organisasi sejak muda. Jangan sampai nggak organisasi.
sejak muda harus dilatih. Open mind itu penting juga ya, Betul Mbak. sekali. Jangan merasa kita paling benar. Betul sekali. Nah, itu catatan paling penting tuh, karena kalau- kita selalu berpikir, oh saya kan muslimah, saya kan nggak perlu keluar, nggak perlu mengambil peran yang besar di masyarakat. Di rumah kan itu penting juga ya, di rumah juga Iya. kita memperhatikan deh. Ya. Khairul linnas anfa'uhum linnas. Masya Yang Allah. paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Jangan Gitu. sampai kita mengecilkan diri kita sendiri. Betul. Gitu kan. Mbak, sepakat nggak sih sebenarnya perempuan itu kerdil karena perempuan sendiri? Karena mindset sendiri aja. Karena mindset. Iya, Iya. karena stereotip tadi, Mbak. Ya, stereotip itu ada karena kita tidak mengubahnya. Ya. Oke. Jadi kekuatan. Jadi harus dari diri sendiri ya. Oke. Harus dimulai dari diri sendiri biar kamu bisa keluar, mengembangkan sayap, mengepakkan sayapmu pergi ke tempat-tempat yang bahkan kamu tidak bayangkan. Kalau bahasanya itu gini, jangan mengecilkan Allah. Oke. Kamu itu mungkin bisa lompat lebih. tinggi Aha. dari apa yang kamu bayangkan. Kalau kamu yakin. Nah, yakin itu sebetulnya apa sih? Iman. Iya. Keyakinan itu apa sih? Iman. Yakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi aktivisme kan itu. Oke. Kamu yakin, kamu empati, kamu lihat ada masalah. Kamu katakan dengan lisan, dengan media, dengan apapun yang kamu punya, dan kamu buktikan dengan perbuatan, action. Oke. Jadi plan, do, check, act kalau di bahasa manajemen gitu ya. Gitu. Ini menarik sekali, itu yang kadang-kadang kita terlupakan, Mbak Tim, Iya. ya. Kita merasa cukup, urusan kita itu hanya diri kita, keluarga kita gitu, itu merasa cukup. Ya. Padahal kalau kita kembalikan lagi apa yang diperintahkan Allah kan sama kita, kan sebaik-baik kita itu sebenarnya yang banyak manfaatnya gitu ya, Mbak. Mungkin saya masih mau minta closing statement dengan Mbak Aping nih. Karena kita tadi di awal ngomongin aktivisme, saya cuma pengen kutip puisinya Rendra ya di Paman Doblang. Saya ada kutipan yang saya suka sekali sampai saya taruh di skripsi. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.